Kadang-kadang kita harus realistis juga. Yaitu salah satunya adalah selain aspek dakwah juga aspek ekonomi. Betul. Saya tahu bahwa Ustadz ya pasti dong membutuhkan kehidupan. Memang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan jalannya kan harus jelas. Betul. Saya lihat Ustadz anak 3. 4. Oh anak 4. 2 perempuan 2 laki-laki. Betul. Yang saya tahu laki-lakinya 1453 ujungnya kan. Iya benar, dua-duanya. Nah Muhammad Al-Fatih semua namanya kayaknya. Betul. Kemudian perempuannya Syarifah semua. Iya, Syarifah. Jangan terlalu surprise, saya baru baca soalnya. Iya. Kemudian istri kerja nggak? Istri kerja. Oke. Istri bukan kerja, usaha dia. Oke. Bisa di-spill nggak kalau kita bicara tentang penghidupan ekonomi Ustadz? Iya. Sejauh ini bagaimana? Karena kan banyak orang takut menyatakan yang benar itu karena takut miskin, takut ekonomi lah. Betul. Silakan Tat mungkin. Pertama-tama memang ujian orang tuh beda-beda ya Prof. Ada orang yang ujiannya memang di bidang harta, ada orang yang ujiannya di bidang ilmu, ada yang orang yang ujiannya di bidang tahta, ada orang yang ujiannya di bidang wanita. Nah bisa di mana kita melihat ujian-ujian ini ya, ketika dia dikasih itu. Contoh misalnya dulu dia rajin sholat, begitu nikah dia jadi malas pergi ke masjid misalnya, atau malas sholat, berarti ujiannya adalah wanita. Dulunya orang baik, dulunya kritik pada misalnya sesuatu yang buruk dia kritik, begitu dia masuk dipanggil misalnya dipanggil sama rezim, tiba-tiba dia jadi diam bahkan muji-muji terus. Berarti ini ujiannya adalah tahta. Nah kalau saya lihat ujian saya kayaknya bukan di harta, karena dari awal alhamdulillah ya saya tuh diajarin oleh keluarga yang benar. Keluarga saya tuh dulunya nggak punya, terus kemudian jadi lumayan punya, sehingga orang bilang luar negeri sudah pernah, nginep di hotel bintang sudah pernah, walaupun bukan bintang 6 atau bintang 7 pusing kalau bintang 7 ya. Hotel bintang 4, hotel bintang 5 kita udah pernah. Akhirnya kita bisa melihat ujung daripada kenikmatan cuma ini aja. Nah, dan dakwah ini kita mulai ketika kita belum punya apa-apa. Nah, lalu kita mulai mendakwakan Islam. Maka sebenarnya gini, kalau ada orang bilang bagaimana dengan penghidupan kita dan segala macam. Sebenarnya gini, kalau kita tahu ujung daripada apa yang kita inginkan, maka kita bisa menentukan prioritas di dalam hidup kita. Beda kalau orang itu nggak ngerti tujuan daripada ujung daripada hidupnya itu apa. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya adalah apa yang kalau kamu nggak lakukan kamu bakal menyesal dalam hidupmu. Nah kalau itu jangan. Apa yang negotiable, apa yang unnegotiable. Bagi saya secara pribadi, kalau nanti suatu saat nanti saya bisa dimiskinkan, ataupun misalnya diatur supaya gimana cara saya udah nggak punya penghasilan lagi. Ketika saya harus mati dengan kemiskinan itu, saya tidak akan merasa menyesal. Kenapa? Karena saya sudah punya tujuan hidup saya seperti apa. Tapi kalau misalnya taruhlah, saya demi kemudian harta, demi jabatan dan segala macam, saya nggak bisa dakwah di hidup saya, di akhir hidup saya pasti bilang gini, nyesel gue. Maka apa yang negotiable, apa yang tidak negotiable itu penting untuk ditentukan dalam hidup kita supaya kita tahu prioritas hidup kita itu apa. Gitu. Ya tapi begini, tapi barangkali belum pernah terjadi ya. Bagaimana dengan basic need? Saya sih tidak bicara kemewahan ya. Betul. Tapi basic need, anak sekolah misalnya, paling gampang tuh anak sekolah. Benar. Ada keluarga kita yang sakit, itu kan itu real kan? Betul. Apalagi di Jakarta. Betul. Itu gimana Tad? Nah, pertanyaannya apakah sekolah itu basic needs? Atau ada orang sakit terus kemudian dia harus berobat adalah basic needs? Jawabannya tidak. Karena gini, ada pernah nanya pada saya, Ustadz apa hukumnya orang tuh berobat ketika sakit? Saya bilang hukumnya sunnah. Sejauh yang saya pahami di dalam agama. Artinya kalau sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Yang wajib ketika sakit adalah sabar. Sekolah juga tidak wajib. Yang wajib adalah belajar. Jadi kalau seandainya tiba-tiba pemerintahnya jahat betul ya kan, anak saya nggak boleh sekolah, belajar saja. Maka tergantung kita melihat ujung dari hidup kita seperti apa. Makanya kan ulama-ulama kan sangat terkenal perkataan mereka, kalau aku di penjara itu waktuku untuk berkholwat kepada Allah. Kalau aku dibunuh itu adalah sebuah syahid yang aku inginkan. Ketika aku diasingkan itu sebuah tamasya. Jadi segala sesuatu itu baik bagi dia. Jadi tergantung kita lihatnya seperti apa. Kalau begitu semua mental orang Islam ya kayak kejayaan zaman dulu ya. Harusnya.